Akhir tahun 60 menuju tahun 70, kawasan Jalan Lawu Nologaten, Ponorogo, Jawa Timur masih rimbun berbentuk hutan. Selain masih sunyi, daerah ini dikenal warga sebagai daerah yang angker. Menurut Mbah Suharno, seorang fotografer dan aktivis pemuda Muhammadiyah saat itu, warga sering menjuluki daerah angker ini sebagai Boh Ijo. Kata ijo atau hijau merujuk pada tumbuhnya rumput atau lumut liar di bebatuan dan pagar-pagar di kawasan ini. Kata ijo juga merujuk pada banyaknya ular-ular hijau yang bersarang di pepohonan hutan di area ini. Berangkat dari situasi inilah, para tokoh dan aktivis pemuda Muhammadiyah didukung warga setempat berinisiatif membangun masjid di area ini. Dimotori para aktivis Muhammadiyah, para pengusaha batik lokal dan sejumlah aktivis masyarakat, Masjid Baitul Mukhlisin akhirnya mulai dibangun pada tahun 1970. Beberapa sosok yang tampak di foto ini diantaranya adalah Usman Jauhari, Munandar yang dikenal sebagai pengusaha batik, juga Muhadi Abdul Salam, Imam As'ari, Suprapto, dan Dimyati yang saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Agama Ponorogo. Ada juga sosok aktivis lain saat itu seperti Supartu, Minati, Sumali Idris atau Supandi, dan sejumlah nama lainnya. Ada juga nama Mbah Komar, Pak Sarni, dan Pak Basuni. Akhirnya pada tahun 1971 Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo resmi berdiri dengan bentuk bangunan seperti ini. Saya Suharno, saat ini usia 82 tahun. Ya, kelahiran tanggal tahun berapa ingat? 7 Januari 1943. Mbah, saged cerita singkat ya. Dulu niku sejarah berdirinya Masjid Baitul Mukhlisin itu seperti apa? Itu beberapa kali itu tanah itu dulu terkenal namanya Bohijo. Bohijo Ya. Tanamannya pring, bambu itu loh. Jawa-Jawanya gereng. Sebelum ada masjid ya. Sebelum ada masjid itu gereng. Iya. Sebelah barat juga gereng, sebelah sekarang masjid sampai ke timur itu semua gereng. Pohon bambu semua ya? Pohon gereng. Nah, itu terkenal dulu kerajaan Jem. Kerajaan Jem. Ya. Jadi orang kalau sudah masuk maghrib, lewat situ tidak berani. Ya. Lewat barat atau timur semuanya. Ya. Ya, sekitar kira-kira tahun 70, cuma saya ini lupa tanggalnya, bulannya lupa, tapi tahun 70 itu aja. Ya. Itu tanah itu wakafnya Pak Haji Munandar. Oh. Pak Haji Munandar sebagian, sebagian ranting, dibeli ranting itu loh. Luasnya berapa, Mas? Luas tanah? Kalau tidak salah 750. Oh. Ya 750 kan pada waktu itu pengajian tiap bulan, tiap salaman dino baik ranting maupun Indonesia itu di rumah saya sini. Oh, di sini nih? Iya, rumah zaman dulu. Rumah zaman dulu bukan sekarang. Dulu. Nah, itu tiap setelah itu karena anggotanya bertambah akhirnya merencanakan membuat masjid itu gitu. Di situ. Ya, kebetulan pada waktu itu Pak Munandar itu mewakafkan tanahnya sebagian. Sebagian dibeli gitu. Dibeli? Itu buangan Pak, buangan latek. Oh gitu. Bekas bom batik itu loh. Oh begitu ya. Kotoran itu. Kotoran itu ya. Tanahnya gitu ya. Iya itu. Ya. Cuma waktu mendirikan bujuk fondasi itu cuma tanggalnya bulannya lupa. Tahunnya 70 gitu aja. Tahun 70 ya. Ya 70, lalu setelah selesai bangunan jadi yang seperti tadi itu diresmikan tanggal tahun 71. Cuma tanggalnya lupa bulannya. Pembukaan pertama hari Jumat yang khotib yaitu Pak Haji Dimyati, Kepala Depak Ponorogo pada waktu itu.
Yaitu kantornya Depak masih di Kauman, utara masjid. Ya. Nah itu. Tahun 71 ya. Lalu berkembang, lalu tambah muka, lalu ada kelas sekolahan, 6 kelas. Itu wakafnya Bapak Hajo Buimin, Bapak Mak Suyono. Pada waktu itu saya double. Iya. Masjid sini juga masjid Dhuwur. Darul Hikmah. Ya? Darul Hikmah dulu yang mengurusi sound system juga saya. Nah, itu saya juga dulu di Masjid Batu Muhsin pada waktu juga adzan, juga luhur ngimami kadang-kadang dengan teman-teman sebaya saya pada waktu itu. Juga di Masjid Dhuwur gitu. Sama si SMP juga tukang adzan. Karena kalau boleh tahu sebelum Masjid Baitul dibangun itu Masjid Besar Muhammadiyah sebelumnya apa waktu itu ya? Tahun Ya Masjid Dhuwur itu. Sebelum tahun 70 itu ya? Masjid Dhuwur itu ya. Musolanya jalan sebelah timur Pasar Regi. Oh itu sudah ada juga? Sudah ada lama itu. Itu pertama Pak ceritanya orang tua Pak Ahmad Dahlan sudah pernah ke situ dulu. Oh gitu? Iya pernah ke situ. Pak Ahmad Dahlan? Iya Pak Dahlan. Sejak masjid dibangun itu terus kesan angker hilang nggak Mbak? Tampaknya sudah. Pertama-tama masih ada, jadi orang jamaah subuh ada di simpangan dengan orang yang tidak dikenal. Saya tahun berapa itu pernah saat sholat subuh yang agak pagi itu, awal itu sebelum subuh itu saat sholat sunat tahiyatul masjid ada yang makmum pakai baju putih-putih. Oh gitu? Ya saya sujud rukuk itu mati aku ya begitu. Ya saya salam tuh tidak ada. Masih dulu banyak ceritanya ibu-ibu yang jamaah pagi datang sebelum subuh itu ada yang simpangan banyak. Banyak cerita ya? Ya tidak banyak cerita ya. Tapi tidak membuat masjid sepi ya? Enggak. Suryono yang juga putra Imam As'ari, salah seorang pendiri Masjid Baitul Mukhlisin menambahkan, saat itu para pengurus dan jamaah aktif melakukan banyak kegiatan sehingga kesan angker di masjid perlahan-lahan hilang seiring dengan semakin berkembangnya Masjid Baitul Mukhlisin. Jamaah terus bertambah, kegiatan semakin ramai, dan penggalian dana aktif dilakukan oleh para pengurus. Waktu saya diajak situ pertama itu ada sesaji itu. Jadi bu hijau itu buhnya yaitu yang masih ada itu. Jadi kiri kanan itu timur barat itu ya itu buhnya. Waktu itu belum dilepo tapi masih batu bata itu. Kenapa kok dikasih nama bu hijau? Karena banyak lumutnya mas buhnya. Kala itu saya sering diajak Bapak situ itu di sebelah timurnya Bu itu banyak sesaji di situ. Ada ya semacam kembang gulai ditakir, dikasih telur, terus ada genteng yang dikasih arang, dikasih garam, kadang juga dikasih menyan, seperti itu. Nah itu kalau saya waktu sama Bapak itu pasti suruh ngambil telurnya. Sebelum lenjok kayak aneh disimpar sama bapak saya itu masukkan ke got itu. Sempat dibuang maksudnya ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Buyung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Buyung mungkin dapat menceritakan singkat ya, panjenengan kan salah seorang jamaah yang aktif di Masjid Baitul Mukhlisin sejak awal berdiri dari 71 sampai sekarang. Nyun sewu Pak Buyung, kan diceritakan di situ masjid awal bangun berdiri ini kan dekat dengan hutan dan katanya banyak ular. Waktu awal-awal sholat di situ apa nggak pernah ada gangguan
binatang buas ular-ular itu masuk ke masjid ngoten Pak Buyung? Nah, kalau ularnya masuk ke masjid itu jarang sekali Mas, karena lantainya waktu itu rumah Gebyok itu lantainya masjid agak tinggi. Iya. Tapi kalau di sekitar lantai masjid itu ya banyak ada yang ular-ular yang jalan di sekitar gitu. Sekitar masjid itu banyak Mas waktu itu. Karena sering pemandangan biasa ya ngoten niku. iya, karena memang lokasinya kan masih berupa hutan-hutan bambu, seperti hutan-hutan bambu begitu Mas. Jadi dan itu masih banyak apa itu istilahnya bekas limbah dari batik itu. Itu bertumpuan di sudut sebelah selatan masjid gitu. Jadi masih waktu itu memang tanamannya masih sangat rindang sekali Mas, jadi banyak ular yang istilahnya berseliweran di situ itu banyak sekali. Kebiasaan nepi apa langsung hilang waktu itu Pak? Ya sedikit demi sedikit setelah ramainya masjid itu tanaman kan terus dibabat itu kok terus berkurang gitu Mas. Jadi rumah mulai tumbuh ya, rumah mulai ada, mulai dibangun. Hutannya mulai ditebang. Ya, ditebang, dibuat rumah itu. Lama-lama ularnya kok sekarang udah tidak ada. Angkernya juga mulai hilang ya? Angkernya sudah hilang karena masjidnya semakin ramai Mas. Jadi setannya mungkin takut sendiri. Didirikan masjid itu untuk menghilangkan kepercayaan yang kurang baik di lingkungan masjid Baitul Mukhlisin. Di samping itu juga karena itu jumlah masjid masih terbatas gitu di Ponorogo. Iya Mas, jumlah masjidnya baru yang ada Masjid Agung, Barat Alun-Alun, Masjid Dhuwur, Masjid Sultan Agung, Masjid Ndurisawo dan Masjid Jaraan. Oh itu. Niki sosok Pak Harjito niki bendahara pertama Bu nggih paling kanan niki Harjito. Pertama berdiri Baitul Mukhlisin. Nggih. Berdiri tahun 71, selanjutnya pripun Bu penggalian dana itu sampai masjid bisa berkembang seperti sekarang niku saged diceritakan. Mengumpulkan kaleng-kaleng itu setiap warga atau jamaah Baitul Mukhlisin itu dibagi kaleng-kaleng itu. Nggih. Nah, terus semuanya itu dikumpulkan setiap hari Jumat itu di apa istilahnya kalau dulu itu pernah bulanan. Nggih. Terus akhirnya memutuskan setiap hari Jumat itu dibetok dikumpulkan bersama-sama. Ini fotonya. Tapi jalan Bu nggih niku nggih. Program niku jalan nggih. Alhamdulillah jalan itu. Nggih. Sampai ada ini tokoh kita takmir kita yang termasuk takmir kita itu ya. Nggih. Itu dari Pak Partu itu bapaknya Pak Imam yaitu sesepuhan pernah menjadi imam masjid. Nggih. Nah, terus ada tokoh mohon maaf itu karena dia pengen untuk memakmurkan masjid sampai dia itu rela untuk mengumpulkan botol-botol aqua bekas ini. Ini dikumpulkan Bu nggih. Dikumpulkan. Nggih. Setelah terkumpul itu untuk infak. Sampai sepitu ya totalitas perjuangan zaman dulu nggih. Itu. Jadi niatannya dia itu bukan karena karena memang dia pengen mengumpulkan benar-benar mengumpulkan infak untuk di Baitul Mukhlisin, untuk kesejahteraan Baitul Mukhlisin. Nggih. Dipulung dikumpulkan lah niki nggih. Masya Allah. Nggih. Luar biasa perjuangan. Tujuannya itu seperti itu. Sampai akhirnya ada renovasi besar-besaran lantai menjadi 2 lantai nggih. Nah, menjadi 2 lantai itu pendonatur terbesar itu adalah putranya Bu Muhadi Abdul Salam itu. Bu Muhadi niku niki. Yang pakai kacamata itu dekatnya Bu Komar, Roh itu. Iya. Itu tahun 80-an Bu nggih? Iya, tahun 80-an itu. Renovasi itu putranya renovasi yang atas itu. Nggih. Jadi donatur besar itu. Alhamdulillah dengan cara seperti itu Baitul nggak pernah kesulitan ya dalam mengembangkan masjidnya dari awal 71. Alhamdulillah dengan ini juga ada ini putranya Pak Munandar itu adalah
Pak Haji Samsudin, Nggih. putra mantu Pak Haji Nggih. Samsudin itu juga dulu pendonatur terbesar itu juga yang untuk kesejahteraan untuk pembangunan Baitul Mukhlisin yang atas sampai bawah. Sampai sekarang pun diteruskan oleh istri dan anak-anaknya. Anak turunnya Haji ya? Samsudin, anak turunnya sebagai dia pendonatur sampai TK Aisyah itu. Niki nggih foto bersejarah nggih. Nggih. Niki Nggih, sinten niki? termasuk- Bersejarah nih nggih. Nggih, Niki sinten niki Bapak kopiahan niki? Pak Kusnanto. Pak Kusnanto. Nggih. Panggilannya Pak Nan nggih. Nggih, Pak Nan sebagai marbot Baitul Mukhlisin mulai awal Mulai awal. sampai tahun 2007 baru meninggal. Peninggalnya. Ini dengan Januari. siapa nih Bu fotonya Bu? Dengan Bu Bu Imam Asy'ari. Bu Hajah Siti Marina, Bu Imam Asngari. Bu. Jadi peristiwanya pripun nih Bu? Pada waktu baru hujan itu Pak Kusnanto itu mau membetulkan sound systemnya di atas itu loh, kurang pas corongnya ya. Mikrofon di atas ya? Mikrofon atas. Di atas masjid ya. Ya. Terus? Itu belum sampai ke tujuannya, maksudnya sebelum sampai ke mikrofonnya atas itu, corongnya atas itu terpleset jatuhnya ke kebunnya Pak Haji Samsudin. Iya. Ya untungnya di situ ada gundukan pasir yang mungkin untuk bangunan apa gitu sama Pak Din. Itu sampai jatuhnya ya parah, sampai ngorok itu. Kusnanto itu sampai ngorok. Akhirnya dilarikan di Aisyah. Dari ketinggian berapa itu Bu? Kurang lebih. Di lantai 2. Di Lantai lantai 2 itu ketinggian berapa itu? 6 meter nggih. 6 meter. Oh, lantai 2. Ya lebih tuh 6 meter. Wong lantai 2 loh. Ya, yang kira-kira segitu nggih. Ya, nggih, pokoknya di lantai 2 lah. Pas turun, pas jatuh itu nggak sadarkan diri ya Bu ya? Sampai enggak sadarkan diri, ngorok itu pas Iya. itu. Akhirnya dilarikan ke Aisyah. Ternyata bau yang patah, yang itu patah. Bahu ya? Bau yang ini, Nggih. tulang rusuk yang kok tulang rusuk apa ya? Yang bau Iya. ini, yang sini itu patah. Akhirnya dijahit, dipasang pen Ya. sampai hingga meninggal dunia. Intinya selamat nggih. Alhamdulillah masih selamat Nggih. sampai dengan itu sebenarnya nggak sakit hanya beberapa hari, 1 minggu sakitnya nggak bisa kemana-mana itu. Setelah itu aktif lagi sebagai marbot Ya, nggih. aktif lagi sebagai marbot dari 71 sampai dengan 2007. Seiring Meninggalnya dengan 2007. berjalannya Januari waktu, 2007. Masjid Baitul Mukhlisin terus berkembang. Bangunan masjid semakin megah, jamaah terus bertambah. Begitupun dengan program-program kegiatan di Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo ini. Acara Jumat Berkah hampir selalu dihadiri hampir 1.000 jamaah setiap pekannya. Pengajian subuh ceria digelar setiap hari, dan setiap hari pula jamaah dijamu dengan santap makan bersama. Anak-anak sekolah diberikan uang saku Rp5.000 per anak setiap hari. Hari Senin dan Kamis, sarapan pagi digeser menjadi sore saat berbuka puasa. Sabtu malam Ahad juga ada pengajian ba'da maghrib dan juga diakhiri dengan santap makan malam bersama jamaah. Menghadapi Ramadan ketika tidak jauh-jauh disebut-sebut, dan ini kita sudah menjadi Ramadan ini memang 12 hari paling Karena berbagai kegiatan dan terobosannya itu, Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo dikukuhkan sebagai masjid peringkat 3 nasional terbaik versi PP Muhammadiyah pada tahun 2024 silam. Menurut Pak Kanang, sesepuh Masjid Baitul Mukhlisin, keikhlasan dan totalitas adalah kunci mereka. Jika suatu saat mendapat penghargaan, itu adalah bonus.
kami tidak bermaksud untuk menjadi juara ya. Tapi karena penilaian gitu loh. Sungguhnya kami hanya menyelenggarakan jamaah biasa, ya kegiatan pengajian biasa. Termasuk salah satu yang saya ingat, UNIDA itu memberikan predikat masjid teraktif itu karena salah satu kegiatannya poliklinik kesehatan sama senam lansia. Senam. Jadi sejak tahun 2007 itu ada senam lansia. Masjid itu sejak tahun 2012 setiap Muhammadiyah daerah mengadakan event tentang masjid itu selalu nomor 1. 2012, 2013, 14 terus tiap tahun tuh juara 1. Kalau tidak salah memperingati Milad Muhammadiyah. Itu jurinya antara lain Pak Ustadz Soleh. Beliau jadi ketua tablek kalau tidak salah daerah. Terus itu tingkat kabupaten termasuk juara tahun 2019 dari dapat penghargaan dari ISID manajemen terbaik sub Kabupaten Ponorogo. Terus tahun 2020 dapat sertifikat lagi dari ISID UNIDA sebagai masjid teraktif. Kemudian tahun 2023 oleh Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur diberikan predikat manajemen terbaik tingkat provinsi. Itu versi Dewan Masjid Indonesia. Terus puncaknya yang terakhir nih. Yang puncaknya terakhir setelah saya tidak jadi ketua oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ditetapkan sebagai juara 3 Masjid Baitul Mukhlisin juga punya program cukur gratis setiap hari Jumat mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore untuk siapa saja. Selain memberikan makanan gratis kepada para jamaahnya, bekerja sama dengan Bank Siska dan Lazismu, Masjid Baitul Mukhlisin juga memberikan pinjaman tanpa bunga kepada warga, jamaahnya atau siapapun pelaku usaha super mikro yang mengalami kesulitan pendanaan atau mereka yang terjerat dengan pinjaman online atau rentenir. Besaran pinjaman antara 500 hingga 1,5 juta rupiah. Bisa lebih jika memiliki kinerja yang baik. Program terbaru Masjid Baitul Mukhlisin pada Mei tahun 2025 ini adalah pembangunan toko retail Surya Mart Baitul Mukhlisin. Dibangun di samping masjid dan melibatkan jamaah serta warga untuk berwakaf produktif. Bisa berdonasi sesuai kemampuan masing-masing. Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo buka 24 jam, dijaga secara shift oleh abdi dalam masjid. Mereka siap menyambut musafir dari manapun jika butuh pertolongan di masjid. Malam minggu, piket, jaga pos ruang informasi Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo. Iya. Siap. 24 jam. 24 jam. Komandan Dani dengan Komandan Yitno. Snack dan minuman insya Allah selalu tersedia di mini cafe yang ada di teras Masjid Baitul Mukhlisin yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Wifi juga free untuk jamaah atau siapapun yang datang ke sini. Suasana di Masjid Baitul Mukhlisin pada malam hari, Masjid Baitul Mukhlisin tetap terbuka
buka 24 jam, siap menerima siapapun termasuk musafir yang butuh bantuan mendadak, bisa singgah di Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo yang ada di Jalan Lawu 28 Nolokaten, Kecamatan Kota Ponorogo, Jawa Timur. Hayya